Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Rut pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Boas berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, "Hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini." Tema renungan saat ini adalah kesetiaan membuahkan hasil yang manis. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah yang dituliskan di dalam kitab Rut menceritakan tentang kesetiaan sebuah keluarga di dalam penderitaan, yang mana hal ini sangat kontras dengan kemerosotan moral Israel yang tidak setia kepada Allah sepanjang masa pemerintahan hakim-hakim saat itu. Naomi ditinggal mati oleh suaminya, kemudian menyusul lagi 2 orang anaknya. Kini 3 orang janda tinggal bersama Naomi dan kedua menantunya Orpa dan Rut. Orpa memutuskan untuk pulang kepada keluarga dan bangsanya, tetapi Rut mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Rut tidak lari dari kemelut yang terjadi di dalam keluarganya, melainkan menjalani dengan setia setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Kisah dalam kitab Rut ini menjelaskan kepada kita bagaimana iman dan kesetiaan di dalam perjuangan dan penderitaan akan memampukan Tuhan mengubah dan membalikkan suatu penderitaan menjadi kemenangan dan kegembiraan. Kesetiaan yang ditabur oleh Rut akhirnya membuahkan hasil. Boas yang kaya dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Elimelek siap menebus tanah Elimelek yang ingin dijual oleh Naomi, sekaligus menyunting Rut menjadi istrinya. Masalah berakhir dan kegembiraan datang, apalagi saat Rut melahirkan seorang putra yang bernama Obed, yang menjadi sumber kebahagiaan bagi Naomi. Adalah bijaksana untuk menantikan Tuhan dan membiarkan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita belajar bahwa penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita dimaksudkan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Mungkin melalui penderitaan, Tuhan sedang membentuk sikap penundukan diri kita, pengabdian sepenuh hati, meningkatkan kesabaran, dan mengerjakan sikap yang semakin peka terhadap kebutuhan orang lain. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini
kita sedang mengalami kemelut hidup seperti yang pernah dialami oleh Ruth dan Naomi yang ditinggal mati oleh suaminya. Kita sedang menjalani masa-masa yang sukar, masa-masa di mana kita belum memanen hasil apa-apa dari apa yang kita tanam. Kalau kita tetap setia, tekun, dan tetap berharap kepada Tuhan, nanti akan tiba saatnya di mana Tuhan memulihkan semuanya dan kita akan menuai hasil dari kesetiaan kita. Mari kita bangun karakter setia, karena suatu saat kesetiaan itu akan membuahkan hasil yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mensyukuri setiap penderitaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajari kami untuk menjalani semua itu dengan setia dan tekun, hingga kami melihat keajaiban yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.